Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran mata kuliah arsitektur komputer. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang sistem interkoneksi dan sistem bus. Pada pembahasan kali ini, topik yang akan disampaikan ialah sistem interkoneksi, sistem bus, cara kerja sistem bus, contoh-contoh dari bus. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sistem interkoneksi. Pada dasarnya komputer terdiri atas 3 komponen atau modul, yaitu prosesor, I/O, dan memori, di mana ketiganya saling berkomunikasi satu sama lain. Jalur-jalur yang menghubungkan berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Desain struktur interkoneksi bergantung pada pertukaran yang harus dilakukan antar modul. Berikut ini gambar modul CPU, memori, dan modul I/O. Memori. Sebuah modul dengan panjang n words dengan panjang yang sama. Setiap word memiliki nomor alamat yang unik, seperti digit 0, 1, 2, sampai dengan n-1. Setiap word dari data dibaca atau ditulis ke memori. Operasi tergantung sinyal yang diberikan, yaitu perintah baca atau perintah tulis. Lokasi operasi ditentukan oleh alamat yang diberikan. Modul I/O memiliki 2 fungsi dasar, yaitu perintah baca atau perintah tulis. Dapat mengatur lebih dari 1 perangkat eksternal. Setiap antarmuka dapat menunjukkan perangkat eksternal sebagai sebuah port dan diberikan alamat yang unik. Selain itu, dapat memberikan sinyal interupsi kepada prosesor. Selanjutnya adalah CPU atau prosesor. Prosesor ini memiliki fungsi membaca instruksi dan data yang ada di memori atau di modul I/O. Mengubah instruksi dan data hasil pemrosesan sesuai dengan instruksi yang ada dan menuliskan data hasil pemrosesan sesuai dengan instruksi yang ada ke alamat-alamat tertentu. Data yang dikirim dari hasil pengolahan bisa dikirimkan ke memori atau ke modul I/O, kemudian menuliskan data setelah melakukan pemrosesan. Kemudian CPU ini bisa menggunakan sinyal kontrol untuk mengatur operasi sistem dan dapat menerima sinyal interupsi dari modul I/O. Kontrol sinyal inilah yang menentukan operasi baca atau operasi tulis di modul I/O atau modul memori. Inilah hubungan antara CPU, memori, dan modul I/O, di mana operasi dari CPU ke memori itu yang pertama adalah menentukan alamat dari memori yang akan diakses. Kemudian menentukan akses operasinya, apakah operasi baca atau tulis. Apabila operasinya tulis, maka alamat di memori tersebut akan ditulis. Data yang ditulis dikirim dari CPU melalui jalur data, kemudian baru ditulis ke modul memori. Jika operasinya adalah operasi pembacaan, maka yang dikirim sinyalnya adalah sinyal baca. Kemudian, data yang dibaca di alamat yang ditentukan di memori itu dikirim dari memori ke CPU. Data yang ada di memori itu dapat berupa data, hanya data saja, atau perintah atau instruksi. Ini kembali ke arsitektur Von Neumann, di mana perintah
dan data itu bisa disimpan di tempat yang sama di modul memori. Jadi perintah yang ada di program dan perintah yang ada di program itu tersimpan di memori data. Kemudian untuk modul I/O, operasinya kurang lebih sama. Jika akan melakukan operasi yang pertama, tentunya menentukan alamatnya. Di sini alamatnya adalah alamat dari modul I/O. Alamat portnya, kemudian alamat perangkat eksternalnya. Ini operasinya operasi tulis. Jika operasi tulis, berarti ada data yang dikirim dari CPU ke modul I/O. Internal data itu berarti untuk data internal modul, sedangkan eksternal data berarti untuk modul-modul atau periferal di luar atau bagian eksternal. Kemudian jika operasi pembacaan, maka akan ada data yang dibaca dari modul I/O ke CPU. Perbedaannya adalah di modul I/O ada sinyal interupsi. Ketika modul I/O telah selesai mengoperasikan perintah yang diberikan modul I/O, akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU, yang menandakan atau memberi sinyal bahwa tugas yang diberikan sudah selesai. Dan nanti operasi yang menunggu modul I/O atau hasil dari modul I/O ini bisa mendapatkan data, baik alamat, sinyal kontrol, ataupun data itu bertukar antara modul-modul yang ada melalui sebuah jalur disebut sebagai bus. Bus merupakan jalur yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat atau device. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Bus dianalogikan seperti halnya bus transportasi yang menghubungkan antar daerah atau terminal. Beberapa perangkat terhubung dengan bus. Sinyal yang dikirim oleh salah satu perangkat dapat diterima oleh semua perangkat lain yang terhubung dengan bus tersebut. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Sistem bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer seperti CPU, memori, dan I/O. Transfer data antar komponen komputer sangatlah mendominasi kerja komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Begitu juga kita dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor, juga merupakan sistem bus. Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Setiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda, di mana dengan cara ini RAM, prosesor, GPU, VGA, AGP dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang dikenal dengan nama FSB atau frontside bus. Sedangkan pada perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama untuk melakukan komunikasi antar bus menggunakan sebuah bridge. Selanjutnya jenis pertukaran data pada CPU, yaitu dari memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Kemudian CPU ke memori. Ini CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Kemudian I/O ke CPU, di mana CPU membaca data dari periferal melalui modul I/O. CPU ke I/O merupakan
CPU mengirimkan data ke perangkat periferal melalui I/O. Dan yang terakhir, I/O ke memori atau dari memori digunakan pada sistem DMA. Struktur bus. Sebuah bus system terdiri dari 50 sampai 100 saluran yang terpisah. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data atau data bus adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul. Saluran alamat atau disebut juga dengan address bus digunakan untuk menspesifikasikan sumber dan tujuan data pada bus data. Saluran kontrol atau control bus biasa digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Struktur bus secara umum ada 3 jenis. Yang pertama adalah data lines atau data bus. Data bus ini mengatur perpindahan data antar modul sistem, baik dari memori ke CPU atau dari I/O ke CPU. Begitu juga sebaliknya, dari CPU ke memori atau dari CPU ke I/O. Sekarang sudah ada teknologi yang bisa memungkinkan pertukaran data antara I/O dan memori. Jadi jalur data ini atau data bus ini operasinya bisa dua arah, dari CPU ke memori atau CPU ke I/O, atau sebaliknya, tergantung operasinya. Apakah operasi baca atau operasi tulis? Kemudian bus yang kedua adalah address bus atau address lines. Ini merupakan jalur alamat yang menentukan kemana data itu akan dikirim. Alamat ini juga selain menentukan kemana dan di mana data dikirimkan atau diperoleh, dia juga menentukan kapasitas maksimal dari memori yang bisa dibaca oleh sistem. Misalnya, kalau alamatnya hanya 8 bit, tentu saja alamat memorinya hanya 2/8. Jika alamatnya 16 bit, maka alamatnya bisa sampai 2/16. Sedangkan kalau alamatnya 64 bit, maka bisa 2/64. Alamat ini juga sering digunakan untuk memori, juga digunakan untuk pengalamatan I/O, sehingga bitnya bisa dibagi dua. Biasanya bit terkecil digunakan oleh memori, sedangkan bit yang besar digunakan untuk I/O. Itu pengalamatannya untuk I/O. Operasi pengalamatan itu hanya searah, yaitu dari CPU ke memori atau dari CPU ke I/O. Karena hanya digunakan untuk alamat data yang ada di memori atau alamat perangkat yang ada di modul I/O. Kemudian control lines atau jalur kontrol. Fungsinya adalah mengatur atau mengakses penggunaan data lines dari address line yang sudah dikirim. Tentu saja isinya adalah perintah-perintah. Perintah yang umum isinya adalah menulis ke memori atau ke I/O di alamat yang sudah ditunjuk. Kemudian operasi baca merupakan perintah yang paling umum, baik ke memori maupun ke I/O. Selain itu terdapat operasi lain. Yang pertama, acknowledgement, itu menandakan bahwa data sudah diterima atau diletakkan pada bus. Bus request, modul perlu mengambil kontrol dari bus. Kemudian bus grant, modul sudah mendapatkan kontrol atas bus. Interrupt request, yaitu ada interupsi yang menunggu. Interrupt ACK atau acknowledgement, interupsi yang menunggu sudah diketahui. Lock untuk sinkronisasi operasi, dan yang terakhir ada reset, yaitu inisialisasi semua modul. Selanjutnya adalah hierarki multiple bus. Makin banyak perangkat yang terhubung ke bus dapat menurunkan kinerja sistem. Arsitektur tradisional dapat terjadi bottleneck ketika permintaan transfer data mendekati kapasitas maksimal bus.
arsitektur performa tinggi, yaitu terdapat bus lokal yang menghubungkan prosesor ke cache controller yang dapat terhubung ke bus sistem yang mendukung memori utama. Cache controller terintegrasi atau perangkat buffering yang terhubung ke bus kecepatan tinggi. Elemen desain bus. Tipe bus memiliki dua jenis, yaitu dedicated bus dan multiplexed bus. Dedicated bus yaitu bus yang penggunaannya satu jalur hanya untuk fungsi tertentu. Contohnya untuk paket data saja atau alamat saja. Di mana keuntungan dedicated bus adalah throughput atau performa yang tinggi karena lalu lintasnya kecil. Kerugian dedicated bus adalah meningkatnya ukuran biaya sistem. Multiplexed bus. Multiplexed bus yaitu bus yang penggunaan satu jalur untuk banyak fungsi. Misal informasi yang berbeda seperti bus data, bus alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data. Kekurangan multiplex bus adalah hanya memerlukan saluran yang sedikit sehingga menghemat tempat, tapi kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang telah dimultiplex. Hal ini terjadi karena multiplexed bus melayani saluran yang dilalui informasi yang berbeda, di mana lalu lintas dapat berupa bus data, bus alamat, dan sinyal kontrol. Selanjutnya adalah metode atau teknik arbitrasi, di mana metode arbitrasi terdiri dari dua, yaitu tersentral dan terdistribusi. Centralized atau tersentralisasi, adanya sebuah bus yang mengatur waktu bus, di mana pengontrol bus sentral atau yang disebut juga dengan arbiter yang bertugas mengatur penggunaan bus oleh modul, alokasi waktu pada bus. Distributed atau terdistribusi, setiap modul memiliki akses kontrol logic dan bekerja bersama-sama saling berbagi bus. Terdistribusi di sini di mana setiap akses kontrol logic yang berfungsi mengatur pertukaran data melalui bus. Selanjutnya ada timing. Timing di sini terbagi menjadi dua, yaitu asinkronus, kejadian yang terjadi bus diatur oleh clock. Sedangkan asinkronus, kejadian yang terjadi tergantung pada event yang terjadi sebelumnya. Bus width, address pada kapasitas maksimal, sedangkan data, banyaknya data yang dapat dikirim. Lebar bus. Lebar bus alamat mempengaruhi kapasitas. Semakin lebar bus alamat, semakin besar ring lokasi yang dapat direferensi. Data. Lebar bus data mempengaruhi kinerja sistem. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu waktu. Interkoneksi point to point. Adanya kendala listrik untuk meningkatkan frekuensi when synchronous bus pada percepatan data yang lebih dan akan terus meningkat, menjadi semakin sulit untuk melakukan fungsi sinkronisasi dan arbitrase secara tepat waktu. Adanya chip multicore dengan beberapa prosesor memori yang signifikan pada satu chip. Ada chip multicore dengan beberapa prosesor dan memori yang signifikan. Tahun 2008, Intel mengembangkan QuickPath Interconnect dengan pendekatan 2008 Interact mengembangkan QuickPath Interconnection dengan pendekatan point to point. Berikut ini kita akan melihat contoh-contoh bus. Yang pertama adalah bus ISA. Industri komputer personal lainnya merespon perkembangan ini dengan mengadopsi standarnya sendiri. Bus Industri Standar Arsitektur, disingkat dengan ISA.
yang pada dasarnya adalah bus PC atau AT yang beroperasi pada 8,88 MHz. Keuntungannya adalah bahwa pendekatan ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang ada. Bus PCI, Peripheral Component Interconnect atau disebut dengan PCI, adalah bus komputer yang digunakan untuk memasang perangkat peripheral ke motherboard komputer. Peripheral Component Interconnect adalah bus yang tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. Standar PCI mendukung jalur 32 bit dan 64 bit saluran data dan dapat berjalan pada kecepatan clock 33 MHz dengan laju transfer data 236 megabit per detik atau 2,112 Gbps. Keuntungan PCI adalah tidak hanya pada kecepatannya saja, tetapi murah dengan keping yang lebih sedikit. Standar bus PCI ini dikembangkan oleh konsorsium PCI Special Interest Group yang dibentuk oleh Intel Corporation dan beberapa perusahaan lainnya pada tahun 1992. Bus USB. Semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang ada bus berkecepatan tinggi, sedangkan banyak peralatan yang dimiliki kecepatannya rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Sebagai solusinya, 7 vendor komputer yaitu Compaq, DIC, IBM, Intel, Microsoft, NIC, dan Northern Telecom bersama-sama merancang bus untuk peralatan I/O berkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan dengan Universal Serial Bus atau disingkat dengan USB. Bus SCSI atau Small Computer System Interface adalah peralatan peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan peralatan penyimpanan eksternal berukuran besar. SCSI menggunakan interface paralel dengan 8, 16, atau 32 saluran data. Berikutnya adalah bus P1394 Firewire. Firewire P1393 merupakan standar IEEE, memiliki kelebihan dibandingkan dengan interface I/O lainnya, yaitu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan. Pada kenyataannya, P1394 tidak hanya populer pada sistem komputer, namun juga pada peralatan elektronik seperti kamera digital, VCR, dan televisi. Kelebihan lain adalah penggunaan transmisi serial sehingga tidak memerlukan banyak kabel.